Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Valentino Putra Hartoto, NIM 3520103664, kelas IE 20A1. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS otomasi industri saya yang berjudul Perspektif untuk Otomatisasi Peralatan di Proses Industri. Yang pertama, otomasi industri berperan penting dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi konsumsi energi, dan mengoptimalkan mode produksi sesuai kebutuhan model bisnis. Gelombang inovasi teknis ini sekarang dikenal sebagai revolusi 4.0. Di era manufaktur cerdas, teknologi TIK yang muncul menyediakan alat dan solusi potensial untuk mengangkat asimetri informasi situasi oleh yang pertama, mengekstraksi informasi yang berguna dari data industri besar dengan berbagai sumber mulai dari sensor hingga pasar internasional. Yang kedua, mengekstraksi pengetahuan dari informasi dan memasukkan kecerdasan ke dalam sistem otomasi. Dan yang ketiga, memproyeksi proses fisik ke dalam ruang data virtual untuk memungkinkan komunikasi dan kerjasama antara komponen dari tingkat yang berbeda. Oleh karena itu, mengintegrasikan metode kontrol yang ada dengan teknologi TIK yang muncul untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan informasi dan menghilangkan hambatan yang disebut di atas adalah solusi praktis untuk peningkatan industri proses. Di sini saya akan membahas yang pertama tentang tantangan dalam pengembangan peralatan cerdas. Yang kedua, menuju smart equipment, scenario of equipment automation, jaringan tersembunyi. Yang ketiga, jaringan terdistribusi agen peralatan pintar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Tantangan dalam pengembangan peralatan cerdas. Untuk satu peralatan, tujuan operasi yang optimal adalah untuk memenuhi fungsi tertentu dengan cara yang paling efisien. Dengan memilih kombinasi terbaik dari variabel yang dimanipulasi, kedua kasus tersebut dapat dianggap sebagai pengoptimalan indeks kinerja tertentu yang tunduk pada kendala teknis proses dan ekonomis yang diberlakukan. Berikut adalah contohnya. Sebagai komponen pabrik, setiap peralatan berinteraksi dengan peralatan hulu dan hilir melalui transfer massa dan energi atau daur ulang. Jadi peralatan seringkali harus menghadapi kondisi saluran masuk yang berubah-ubah waktu. Selain itu, karena sifat bahan baku yang heterogen di dalam suatu peralatan yang tidak hanya terdapat reaksi utama tetapi juga reaksi samping yang dinamika dan mekanisme interaksinya dengan reaksi utama yang dikendalikan belum diketahui secara pasti. Mengubah kondisi pemberian makan atau malfungsi peralatan perangkat juga dapat menyebabkan fluktuasi yang tidak diinginkan. Sebagai suatu entitas, peralatan individu adalah sistem dengan berbagai tingkat mulai dari molekul melalui partikel hingga peralatan tingkatan ini memiliki dimensi temporal dan spasial yang berbeda. Reaksi terjadi pada tingkat molekuler, sedangkan model untuk mengendalikan proses berada pada tingkat peralatan.
Mode produksi kaku. Menurut Prud Enterprise Refresh Architecture PERA atau PERA, kontrol peralatan terletak di level 1 dari piramida hierarki otomatisasi. Titik operasi peralatan ditetapkan oleh pembuat keputusan tingkat yang lebih tinggi. Namun aliran informasi latera antara peralatan sering terhambat. Masing-masing peralatan memiliki informasi yang cukup tentang cara pengoperasiannya. Misalnya kondisi kerjanya, tetapi tidak banyak tentang rantai nilai lainnya. Membuka blokir arus informasi dan mengalokasikan lebih banyak kecerdasan di tingkat dasar akan meningkatkan fleksibilitas produksi. Contohnya termasuk arsitektur terbuka yang digerakkan oleh Exxon untuk memungkinkan komunikasi vertikal dengan peralatan lain, atau komunikasi horizontal untuk memindahkan kontrol proses lanjutan dari level 3 ke level 1 sampai 2. Selanjutnya, equipment scenario of equipment automation. Dalam CPS, integrasi sangat penting dalam berbagai aspek, misalnya integrasi jaringan nilai. Pak Wang et al. 2016, integrasi model dan alat LI 2011. Untuk satu peralatan, integrasi juga penting untuk meningkatkan kemampuan dan kecerdasan pada bagian ini. Bagaimana teknologi TIK dan teori kontrol lanjut dapat diintegrasikan untuk membuat peralatan pintar. Dibahas dari berbagai aspek, skenario otomasi peralatan dapat dalam konteks ini disajikan untuk mengatasi masalah asimetri informasi. Pendekatan yang layak adalah meningkatkan tingkat pemanfaatan informasi dan mengintegrasikan pendekatan kontrol estimasi yang berbeda, yang menggunakan sumber data yang berbeda dan memberikan informasi pendukung dari aspek yang berbeda. Selain itu, otomasi pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari informasi akan memungkinkan peralatan untuk menghasilkan kecerdasan secara otomatis. Berikut ini adalah gambar dari rangkaian pemasok, bahan baku, dan konsumen. Jaringan terdistribusi agen peralatan pintar. Dalam CPS, pabrik fisik terintegrasi dengan salinan virtual atau kembaran digital yang terhubung dengan pemasok, konsumen, dan perusahaan lain melalui LOT, Internet of Things atau iOS. Desain produk, daur ulang, dan layanan dipertimbangkan dalam konteks global manajemen siklus hidup produk. Produk kemudian dapat diproduksi dengan cara yang lebih efisien. Pabrik dapat secara instan dan fleksibel menanggapi perubahan kondisi material, berbagai peminatan pelanggan, gangguan, dan kegagalan. Jenis produk dan layanan baru juga dapat dihasilkan saat menggunakan pendekatan CPS. Untuk mewujudkan secara produksi fleksibel dan sangat efisien ini dari perspektif optimal operasional. Struktur sistem otomasi akan bergeser dari piramida hierarki ke struktur non-hierarki seperti yang ditunjukkan pada gambar 4. Struktur non-hierarki dapat memungkinkan
banyak kemajuan di tingkat lantai toko. Kardit et al. 2016 fungsi otomasi didesentralisasi dan kecerdasan dari sistem terpusat dipindahkan ke bagian peralatan individual. Praktis, maka setiap bagian dari peralatan sangat menyadari keadaan dan outputnya sendiri. Informasi ini diteruskan ke hilir sepanjang rantai nilai sehingga peralatan berikutnya mengetahui apa yang diharapkan terkait input dan gangguan informasi. Tentang kemacetan hilir dan kegagalan peralatan harus ditransmisikan ke hulu sehingga aliran material dapat disesuaikan secara dinamis. Setiap bagian dari peralatan memiliki molekul yang sesuai digital. Kesimpulannya, kemajuan teknologi TIK membawa peluang baru untuk meningkatkan otomatisasi peralatan di pabrik pintar. Setiap peralatan tidak lagi dianggap hanya sebagai komponen fisik. Ini akan menjadi cerdas dan dapat dilihat sebagai agen dengan otonomi dan kemampuan koordinasi. Peralatan cerdas dan komunikasi nirkabel akan membentuk sistem manufaktur cerdas terdistribusi berjejaring yang ekonomis, efisien, cerdas, tahan terhadap ketidakpastian dan gangguan eksternal, fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam rantai nilai global. Namun ada tantangan yang mencakup masalah ilmiah dan masalah praktis untuk diatasi sebelum skenario menjadi kenyataan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.